Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi terkait siklus manajemen obat atau yang lebih sering kita kenal dengan drug management cycle atau DMC. Nah, materi DMC ini ada banyak contoh soalnya di video YouTube saya sebelumnya. Itu membahas tentang bagaimana metode pengadaan, bagaimana menentukan bentuk perencanaan, melakukan perhitungan untuk berapa kebutuhan dalam proses pengadaan. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit terkait materi DMC tersebut. Semoga bermanfaat. Jadi, drug management atau manajemen obat itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan bagaimana kita menyediakan obat yang tepat jenis, tepat jumlahnya, tepat waktu kedatangannya, tepat sasarannya, serta tepat penggunaannya. Baik itu secara efisien dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi penyeleksian, pengadaan, di mana dalam pengadaan ini ada kegiatan lagi seperti perencanaan, penyimpanan, pengendalian persediaan. Lalu ada kegiatan pendistribusian dan penggunaan obat. Jadi dalam manajemen obat itu adalah kemampuan kita bagaimana kita bisa menyediakan obat itu agar tepat jenisnya, tepat jumlahnya, tepat sasarannya dengan meliputi berbagai hal kegiatan, mulai dari penyeleksian, pengadaan, pendistribusian, serta penggunaan obat sampai ke tangan pasien. Nah, kenapa sih kita harus memanage obat? Ya, alasannya karena salah satunya itu untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak tepat. Jadi apabila kita tidak memanage kebutuhan kita, pengadaan kita, itu bisa saja terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat. Jadi apabila kita merencanakan sesuatu, merencanakan kebutuhan obat kita, BMHP kita dengan baik, itu akan meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak tepat. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa menghindari yang namanya stock out atau kehabisan stok dan bahkan overstock yang bisa menyebabkan obat kadaluarsa. Jadi apabila kita tidak melakukan perencanaan yang matang, bisa saja stok obat kita itu kehabisan atau bahkan berlebih bisa menyebabkan banyaknya obat kadaluarsa, dan itu bisa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan pengadaan, mau itu pemerintahan ataupun swasta. Nah, alasan yang ketiga adalah untuk menjamin ketersediaan obat. Jadi apabila kita tidak memanage obat dengan baik, kita bisa saja kehilangan kendali ketersediaan obat. Yang harusnya obat A tersedia di puskesmas ini, tapi karena tidak dimanage dengan baik, nah bisa saja obat itu tidak tersedia dan dibutuhkan oleh puskesmas tersebut. Selanjutnya, apabila kita memanage obat dengan baik, kita lakukan pengelolaan dengan baik, itu bisa menjamin mutu kualitas obat. Adapun inti dari DMC atau Drug Management Cycle itu ada empat tahap yang akan terus berulang, yaitu tahap pertama seleksi atau selection, yang kedua procurement, yang ketiga distribution, dan yang terakhir adalah use. Jadi keempat tahap tersebut dia akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh manajemen support, yang dimana manajemen supportnya itu adalah organisasi, finansial, informasi, manajemen informasi, dan sumber daya manusia.
Jadi keempat tahap ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa manajemen support. Jadi sangat membutuhkan dan sangat berkaitan. Adapun pada tahap seleksi, kita melakukan pemilihan obat dan perbekalan kesehatan yang akan diadakan tentunya dengan panduan atau juknis-juknis yang telah ditentukan. Yang kedua adalah tahap pengadaan. Nah, di mana tahap pengadaan ini dia mencakup kegiatan perencanaan kebutuhan obat atau yang nanti bisa menghasilkan RKO atau rencana kebutuhan obat, lalu pemilihan metode pengadaannya, melakukan ikatan kontrak dengan distributor, sekaligus kita melakukan pengawasan ketat terhadap pengadaan obat kita. Dan tentunya pengendalian mutu, persediaan obat, dan pengawasan mutunya. Nah, untuk tahap ketiga adalah tahap distribusi, di mana tahap distribusi ini dia meliputi pengelolaan fasilitas penyimpanan obat, pengendalian persediaannya, pengelolaan distribusinya, dan pengelolaan transportasi yang digunakan untuk distribusi. Nah, yang terakhir adalah penggunaan. Penggunaan obat ini meliputi kegiatan diagnosanya, penulisan resepnya, pelayanan resep, dan memastikan obat yang digunakan oleh pasien itu secara tepat dan benar. Untuk tahap pertama yaitu seleksi. Jadi pada tahap seleksi ini kita mengacu pada juknis atau pemilihan obat kita ini berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu PKD, Fornas, dan Doen. Jadi untuk pemilihan obat kita harus berdasarkan ketiga acuan ini atau salah satu dari ketiga acuan ini. Mau itu kita menggunakan daftar obat pelayanan kesehatan dasar, formularium nasional, ataukah daftar obat esensial nasional. Jadi di sini kita membahas DMC pada instalasi farmasi kabupaten. Nah, instalasi farmasi kabupaten ini dia melakukan pengadaan untuk kebutuhan puskesmas, yang dimana puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi obat-obat yang bisa diadakan di instalasi farmasi kabupaten yaitu obat-obat yang hanya bisa digunakan di puskesmas atau FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi pada daftar obat PKD, Fornas, dan Doen itu di sana itu sudah terkolomkan atau terbagi-bagi yang mana obat yang bisa diadakan di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit atau klinik. Jadi kita tidak bisa semena-mena atau seenak-enaknya melakukan pemilihan obat atau pengadaan obat tanpa melalui acuan ya. Jadi pada tahap seleksi ini kita diajarkan atau kita harus melakukan penyeleksian berdasarkan apakah itu Fornas, Doen, atau obat PKD. Jadi kita tidak bisa asal mengadakan obat. Jadi ada acuan atau ada dasarnya. Sederhananya seperti ini. Di puskesmas itu tidak semua penyakit bisa ditangani. Ada penyakit yang harus melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, pastinya obat-obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan di puskesmas itu berbeda kan? Karena rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan tingkat rujukan, sedangkan puskesmas adalah untuk menangani penyakit pelayanan kesehatan dasar. Jadi obat-obat yang harusnya ada di rumah sakit itu tidak semuanya bisa ada di puskesmas, seperti itu. Nah, pada tahap procurement atau pengadaan itu tadi kan ada banyak tahapnya atau kegiatannya. Nah, kegiatan pertamanya kan ada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenisnya, jumlahnya, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan atau budget kita atau anggaran kita. Tujuannya untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang kita ketahui,
Metode pengadaan itu ada 3 jenis ya. Nah, ini ada di salah satu contoh soal prediksi UKTTK saya. Contoh-contoh soal yang saya masukkan di video itu merupakan referensi dari beberapa sumber ya. Jadi insya Allah terpercaya. Nah, kita kembali lagi. Jadi metode perencanaan pengadaan obat itu ada 3, yaitu metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Seperti dari kata perencanaan berarti kita merencanakan. Nah, bisa dikata ini adalah langkah utama atau langkah pertama kita dalam proses pengadaan obat. Jadi betul-betul di tahap ini kita harus mematangkan perencanaan kita. Karena pada proses ini bisa menentukan nantinya apakah kita akan mengalami stock out ataukah overstock. Nah, tapi tidak bisa menjamin juga bahwa apabila kita melaksanakan perencanaan yang sangat baik, itu tidak akan terjadi stock out atau overstock karena ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, dalam proses perencanaan, kita akan melakukan rapat untuk merencanakan kebutuhan obat kita. Pada tahap perencanaan ini akan menghasilkan RKO atau rencana kebutuhan obat. Nah, RKO ini akan dibuat oleh tim perencana obat terpadu atau disebut juga dengan TPOT, yang dimana ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya, dan ada tupoksinya masing-masing. Nah, ketuanya sendiri ini biasanya dijabat oleh kepala bidang yang membawahi kefarmasian di Dinas Kesehatan. Sedangkan sekretarisnya di sini adalah kepala instalasi farmasi atau kepala seksi kefarmasian di Dinas Kesehatan apabila tidak ada kepala instalasi. Adapun anggota-anggotanya itu harus melibatkan farmasis di puskesmas. Kenapa harus melibatkan mereka? Karena mereka adalah usernya, mereka yang lebih memahami apa dan bagaimana kebutuhan mereka di masing-masing puskesmas. Terus ada unsur sekretariat daerah, ada Bapeda, ada bagian anggaran. Nah, kenapa ada bagian anggaran? Nah, karena kita belanja obat itu membutuhkan anggaran, jadi kita harus melibatkan mereka. Ada juga unsur program dari Dinas Kesehatan. Kenapa sih harus melibatkan orang program? Karena kita akan menyediakan obat-obat program nasional seperti program TB, malaria, HIV, kecacingan, diare, dan itu semua ada penanggung jawab programnya. Kenapa harus mereka? Padahal data penggunaan obat ada di kita. Itu kurang tepat ya kalau kita tidak melibatkan mereka, karena mereka salah satu yang pegang kendali terhadap data sasaran. Jadi dari data sasaran yang mereka ketahui berapa jumlah kasus per tahun sebelumnya atau estimasi berapa sisa kasus yang belum terobati, itu semua akan mempengaruhi data perencanaan obat kita. Terus yang anggota terakhir adalah dokter puskesmas. Kenapa? Nah, ini sangat penting karena mereka adalah prescriber di puskesmas, mereka yang meresepkan obat. Bisa saja ada obat yang mereka butuhkan dan ternyata obat tersebut ada di Fornas dan di Doen, namun tidak pernah diadakan di instalasi farmasi karena tidak ada permintaan untuk diadakan. Nah, dengan adanya dokter puskesmas, kita lebih mudah untuk melakukan perencanaan. Jadi sama-sama bekerja sama untuk melakukan dan menerbitkan rencana kebutuhan obat untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih pemakaian obat dan terjadinya kekosongan atau bahkan overstock dari obat. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.